Halo, selamat datang kembali pada tutorial ini mengenai Object Oriented Game Programming bersama saya Julian Wesley. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai array dan method. Jadi di dalamnya kita akan membahas beberapa materi mengenai array one dimension, kemudian masuk ke 2D, two dimension, lalu sebenarnya array itu bisa lebih dari 2D, tapi kita hanya membahas sampai 2D. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian method seperti itu, beserta dengan passing value-nya. Oke, kita langsung saja ke Eclipse-nya. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, di mana kita harus membuat sebuah project dulu. Nah, kita new saja, Java project, kemudian diberikan nama. Misalnya saya beri nama aja pertemuan 2. Oke, kalau sudah langsung di finish. Nah, kita sudah membuat sebuah projectnya, lalu kita tinggal bikin class di dalam src. Caranya klik kanan, new class. Oke, mungkin kita samakan saja dengan pertemuan sebelumnya, di mana name-nya saya berikan nama main. Lalu ini saya centang aja public static void main-nya untuk memudahkan. Oke, kalau sudah di oke, kemudian muncul lagi seperti ini, seperti pertemuan sebelumnya, di mana kita hapus saja komen-komen yang kita tidak butuhkan. Oke. Nah, kemudian kita harus membuat sebuah array di sini, di mana array tersebut kita buat dari sebuah variabel. Oke, misalnya kita contohkan kita pakai sebuah variabel in misalnya. Misalnya kita pakai in bilangan. Nah, anggaplah kita mau membuat sebuah array. Array itu digunakan untuk membuat variabel yang bertipe data homogen, seperti itu. Jadi maksudnya homogen apa? Misal saya mau punya bilangannya itu ada 5. Berarti saya tidak perlu membuat in bilangan 1, in bilangan 2, in bilangan 3, sampai in bilangan 5. Melainkan saya hanya tinggal membuat in bilangan. Tapi saya memberikan tambahan. Tambahannya itu adalah array. Array itu dilambangkan dalam simbol kurung kotak, seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana caranya saya mengetahui bahwa ini adalah memiliki 5 buah bilangan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menginisialisasi. Nah, tinggal dikasih sama dengan new in kurung siku. Nah, kurung sikunya ini di dalam di dalam kurung sikunya kita bisa tambahkan mau membuat berapa in gitu. Mau membuat berapa variabel dengan array-nya mau berapa banyak. Nah, misal saya bikin 5. Oke. Nah, array walaupun saya tentukan di sini 5, array itu dimulai dari 0. Oke. Jadi kalau saya sebut 5, berarti saya mulai dari 0, kemudian dilanjut 1, 2, 3, 4, kemudian terakhir adalah 5. Di mana yang kelima itu tidak bisa dipakai atau tidak boleh dipakai. Seperti itu. Jadi sama saja saya membuat 5 nih. Berarti saya bikin 5 variabel gitu. Sama dengan bilangan 1, bilangan 2 sampai bilangan 5. Nah, sedangkan kalau saya bilangan begini, berarti saya tinggal bilang ini bilangan ke 0 sampai bilangan ke 4. Dimana bilangan kelimanya harus kosong. Seperti itu. Nah, ini saya komen saja. Oke, kemudian jika saya mau langsung menginisialisasi, berarti bisa disebut seperti ini. Misalnya ini saya komen ya. Ini saya kasih lagi in bilangan seperti ini. Tinggal saya diinisialisasi di sini. Tinggal kasih kurung kurawal, di mana isinya tinggal ditentukan mau berapa banyak. Seperti itu. Contoh, misal saya mau isinya pertama bilangannya itu 5. Kemudian bilangannya itu 8. Kemudian bilangannya itu 6. Kemudian 3, lalu misalnya terakhir 9. Berarti saya ada 5 bilangan ya. Nah, ini dia akan secara otomatis urutkan. Ini adalah indeks ke-0, kemudian 8 adalah indeks ke-1, 6 indeks ke-2, 3 indeks ke-4, dan 9 indeks ke-4, 3 itu indeks ke-3. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah cara kedua untuk membuat array. Oke, jadi mau pakai cara yang ini maupun cara yang ini sama. Oke. Nah, kalau saya mau memakai cara yang atas, berarti saya tinggal seperti ini. Aksesnya adalah bilangan ke-0, saya tentukan langsung. Oh, ini saya mau kasih bilangan ke-0 itu, saya nggak mau 5, saya maunya 10. Nah, berarti secara otomatis bilangan ke-0 akan terganti menjadi bilangannya menjadi 10. Seperti itu. Kalau saya print siso, nah saya tinggal print. Misal saya mau ngeprint bilangan yang ke 0.
Kalau saya jalankan, hasilnya adalah 10. Seperti itu. Oke, ini untuk array satu dimensi. Ketika saya mau mengakses array yang 2 dimensi, artinya saya membuat 2 array. Nah, misalnya saya contohkan seperti ini. Saya buat lagi int. Misalnya, buat apa ya? Misalnya saya buat matrix. Sama dengan, saya buat matrix, lalu saya bikin array-nya 2. Seperti itu. Nah, ini saya bikin aja seperti ini. Oke, nah saya langsung inisialisasi. Inisialisasi ini gimana? Inisialisasinya pertama, itu ketika saya punya satu kurung kurawal, artinya saya punya kurung kurawal yang paling besar, itu yang kiri. Oke, kalau ada 2, berarti kurung yang pertama itu melambangkan X. Melambangkan Y. Kurung yang kedua itu melambangkan X. Ini yang pertama, gimana nulisnya ya? Mungkin begini kali ya, kurung pertama, yang ini kurung kedua. Seperti itu. Ya, ini saya rapikan aja. Nah, jika saya sudah buat seperti ini, berarti di sini saya tinggal tentukan di mana saya butuh. Yang pertama, saya butuhnya seperti ini. Misalnya saya mau datanya itu, yang pertama itu saya punya 2x2 mungkin ya. Seperti matriks biasa, 2x2. Misalnya saya punya data 5,8. Oke, lalu saya koma lagi. Ini untuk apa? Untuk memisahkan indeks yang ke 0 dari yang X-nya dengan indeks yang ke 1 dari X-nya. Seperti itu. Jadi saya buat seperti ini. Misalnya saya tambahkan di sini adalah 6, lalu ini 7. Seperti itu. Nah, berarti saya punya indeks 2x2. Nah, kalau saya siso, saya print saja, misalnya matriks yang ke 0 dan ke 0 misalnya. Berarti dia akan keluar angka 5. Seperti itu. Kita jalankan. Nah, ini 10, yang bawahnya 5. Ya, jadi matriks yang ini hasilnya adalah 5. Kalau saya ganti, misalnya jadi 01, berarti dia bakal keluarin dari Y yang ke 0, lalu X yang ke 1. Berarti hasilnya adalah 8. Dicoba, 11. Oke. Nah, 8, betul ya? Oke. Nah, jadi yang bagian array itu seperti itu, hanya simple saja. Di array ini hanya dipakai mungkin hanya dari permintaan user. Seperti itu. Jadi kalau tidak diperlukan, tidak usah pusing-pusing memakai 2 dimensi, 1 dimensi saja cukup mungkin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke bagian method. Oke. Nah, method itu apa? Method itu adalah sebuah kalau bisa dibilang sebuah fungsi yang akan dipanggil oleh program. Contohnya kalau di sini ada yang namanya method main. Ini method main. Artinya apa? Metode ini adalah metode pertama kali yang akan saya panggil ketika program itu berjalan. Seperti itu. Jadi kalau saya mau membuat metode yang lain di luar dari metode main, itu bisa-bisa saja. Bisa dibuat dimanapun, asalkan dia berada di dalam satu kelas yang sama. Jadi di sini ada kelas main. Nah, dia harus di dalam kurung kurawal ini. Kurung kurawal dan kurung tutup ini. Misalnya saya bikin di bawah main saja, tidak masalah. Nah, cara buatnya adalah sama seperti yang atas. Kita berikan dulu public. Public itu ada access modifier yang mungkin nanti akan dijelaskan di beberapa pertemuan di depan. Oke, kemudian setelah itu kita harus memberikan static. Kenapa? Karena jika mainnya adalah static, tapi fungsi lain, metode lain tidak static, itu tidak bisa dipanggil di main. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah tipe datanya. Void itu dia tidak mereturn nilai sesuai dengan yang di return. Maksudnya tidak mereturn nilai yang diinginkan. Misalnya kalau tipe data itu ada int, berarti saya tinggal return. Return itu adalah return nilai int. Tapi kalau saya kasih void, artinya dia tidak mereturn apa-apa sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau saya misalnya bikin public static void, misalnya ini menulis. Itu ya. Lalu karena fungsi dia harus dibikin buka kurung tutup kurung seperti itu. Lalu kurung kurawal buka tutup. Nah, di dalam sini tinggal saya bikin saja. Misalnya saya siso aja.
Nah, ini adalah ini adalah metode menulis. Ya, ini adalah metode menulis. Seperti itu misalnya. Berarti saya punya fungsi ini. Tapi fungsi ini tidak saya panggil di main. Alhasil ketika saya jalankan dia tidak akan di print. Seperti itu. Nah, kalau maunya dia di print, berarti di sini saya harus panggil fungsi menulis ini. Nah, ini saya tinggal panggil menulis. Seperti itu. Jadi kalau saya jalankan, nah muncul di hasilnya. Ini adalah metode menulis. Begitu. Oke ya. Kemudian, fungsi itu biasanya digunakan untuk passing parameter biasanya. Misalnya saya membutuhkan perhitungan. Tapi perhitungannya saya nggak mau taruh di main, seperti itu. Misalnya kita pakai aja, apa ya, anggaplah saya mau hitung bilangan ini ya. Dari array ke 0, saya mau tambahkan sama array ke 3 misalnya. Berarti saya bikin sebuah fungsi lagi. Sebuah metode lagi, public static. Nah, kali ini kita pakai int aja. Supaya kita bisa return nilai. Jadi sudah dioper, kita bisa balikin. Seperti itu. Nah, di sini saya public static int. Saya kasih aja di sini apa ya? Misalnya pertambahan kali ya, tambah. Nah, lalu saya harus terima parameter. Parameter itu berada di dalam tengah-tengah kurung yang ada di fungsi, yang ada di metode. Seperti itu. Jadi kalau saya mau bikin parameter itu sesuai dengan tipe data yang diinginkan. Nah, karena saya maunya fungsi ini adalah fungsi pertambahan, artinya di sini saya tinggal kasih int. Untuk apa? Untuk menyimpan angka yang dioper dari main. Berarti misal saya kasih aja di sini int angka 1 misalnya. Di sini saya kasih lagi int angka 2. Nah, seperti itu. Jadi, ketika saya saya mau menjalankan ini, bahwa saya mau menggunakan angka 1 ditambah angka 2. Nah, di sini masih error karena dia belum ada return. Tidak apa-apa habis ini. Karena saya mau menambahkan angka 1 dan angka 2, berarti sini saya tinggal kasih angka 1 tambah angka 2. Sebenarnya gini aja. Nah, cuman kalau seperti ini kan nggak ada yang simpan. Kalau nggak ada yang simpan, berarti tidak bisa dikembalikan nilainya. Nah, kalau mau langsung dikembalikan bisa, tinggal return seperti ini. Atau buat sebuah variabel untuk menyimpan lagi kedua angka tersebut. Nah, baru dipindahkan. Nah, ini saya contohkannya return aja. Artinya, ketika saya panggil si tambah ini, saya akan mengembalikan nilai dari pertambahannya. Seperti itu. Jadi kalau di sini saya buat misalnya tambah, saya oper tadi bilangan ke 0 dengan bilangan ke 3 ya. Bilangan ke 2. 0, 1, 2. Oke, seperti itu. Berarti hasilnya nanti akan kita keluarkan. Nah, kalau ini kan dia akan dikembalikan nilainya. Berarti kita langsung print aja sebenarnya. Kasih aja siso. Nah, lalu tutup kurung dipindahkan ke belakang. Seperti itu. Kita coba F11. Nah, ini dia. 10, 8 itu yang atas tadi. Ini bilangannya 10, yang ke 0. Lalu 8 itu matriks. Lalu ini ada metode menulis, ada fungsi menulis, metode menulis. Lalu 16 itu adalah hasil penjumlahan dari bilangan 0 dengan bilangan 2. Di mana bilangan 0 itu adalah 5, bilangan 2 itu adalah 6. Seperti itu. Ya, sekian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Sampai jumpa materi selanjutnya.